Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Wa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala, setelah kita aturkan pujian, sanjungan, pengagungan, syukur kita semata hanya untuk Allah Ta'ala yang teriring doa, salawat, salam semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya di majelis taklim kita kali ini, materi yang kita angkat masih mengkaji kitab Taujihat Islamiyah lil fardi wal mujtama', bimbingan Islam untuk pribadi dan sosial, karya tulis Hadratus Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Masih kelanjutan pembahasan masalah doa. Doa yang kita kaji kali ini adalah doa urrukub was safar. Doa ketika berkendaraan dan doa ketika orang bersafar. Pembahasan doa pembahasan penting, karena inti sari ibadah itu adalah doa. Sementara dicipta untuk ibadah, berarti dicipta untuk berdoa. Ya Allah menjelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah ku cipta jin dan tidaklah ku cipta manusia kecuali untuk menghamba kepada Allah. Liya'budun, liyuwahidun, untuk mentauhidkan Allah, untuk menjadikan Allah adalah satu-satunya, menjadikan Allah itu adalah segala-galanya. Karena Allah adalah as-somad, tempat bergantung. Allah adalah as-somad, tempat bergantung. Makanya kita jadikan Allah itu adalah segala-galanya, satu-satunya yang kita menghamba kepadanya, satu-satunya rahmat yang kita harapkannya, satu-satunya cara yang kita mengikuti bimbingannya. Itu manusia dicipta untuk beribadah, untuk mentauhidkan Allah, menjadikan Allah satu-satunya tumpuan. Selebihnya sebatas sebab ketika manusia diberi kesempatan menempuh sebab. Bukan segala-galanya, tapi sebatas sebab manusia ketika diberi kesempatan untuk melakukan sebab. Dan melaksanakan sebab itu bukan penentu, tetapi manusia dilibatkan supaya maslahatnya tambah. Berarti sebab itu bukan penentu,
tapi sebuah kegiatan manusia supaya tambah maslahat. Makanya siapa yang menempuh sebab berarti tambah maslahat. Contohnya apa? Tanpa makan Allah bisa membuat makhluk itu kenyang. Siapa contohnya? Malaikat tanpa makan kuat. Andaikan Allah mengendaki manusia digitukan, enggak kesulitan buat Allah Ta'ala. Karena innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Urusan Allah ketika mengendaki sesuatu, Allah hanya berfirman kun, jadilah kamu. Fayakun, akhirnya terjadi. Nah, ketika manusia dilibatkan, kenyang di sana ada kerja dengan segenap kepayahan dan persaingannya. Mendapatkannya gajian, dia belanja, lalu memasak, lalu memakannya. Itu hanya untuk nambahi maslahat saja. Kerjanya sudah berpahala. Di alam gajian banyak ujian, siapa yang beres pahalanya besar. Urusan pembelanjaan ini juga akan menghidupkan ekonomi, manusia membutuhkannya. Urusan masak memasak ini pun juga akan membuat peluang yang sangat besar. Urusan makan, oh itu urusannya luas, berdampak kepada kesehatan, kasusnya perut, sampai urusan WC. Hukum ya Allah angkat lewat WC sudah luar biasa banyaknya. Itu untuk nambahin maslahat pada manusia, bukan Allah itu tidak mampu. Makanya ketika manusia menempuh sebab itu untuk apa? Nambahin maslahat. Nambahin maslahat. Itu tadi manusia dicipta untuk beribadah. Doa intisari daripada ibadah, ad-du'a'u al-ibadah. Maknanya ad-du'a'u wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Di situ ada dhamir fasil antara mubtada khobar sama-sama ma'rifat, lafadz huwa. Itu untuk membedakan mubtada dan khobar, sehingga mudah untuk dipahami. Doa itu adalah ibadah, sehingga mudah dipahami. Yang makna global, ada yang mengungkapkan ad-du'a'u mukhul ibadah, intisarinya ibadah. Itu sifatnya ungkapan, bukan dalil. Karena saking perannya sampai ada ungkapan yang seperti itu. Kemudian hidup dicipta untuk beribadah, itu untuk berdoa. Sementara manusia itu lemah, Allah itu kuat. Manusia butuh kepada Allah, Allah tidak butuh kepada makhluk. Manusia butuh kepada Allah, Allah tidak butuh kepada makhluk. Allah menjelaskan wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Allah itu ghani, maha kaya. Sebelum makhluk ada, Allah sudah kaya. Makhluk bersedekah, Allah nggak tambah kaya. Karena sedekahnya makhluk juga pemberian dari Allah. Justru makhluk dengan sedekah itu akan tambah maslahat, karena akan dilipat gandakan. Andaikan punya 1 juta dipegang saja, hanya 1 juta, lama-lama habis. Ketika 1 juta disedekahkan yang 0,5 juta, maka dia memiliki 5 juta tambah 500, tambah banyak. Jadi Allah itu adalah tidak butuh pada makhluk, tapi makhluk yang butuh kepada Allah. Makhluk berkarya, itu Allah akan nambah-nambahi. Makanya Allah tidak butuh pada makhluk, makhluk yang butuh kepada Allah. Makanya ibadah itu doa, itu intisari ibadah, ini untuk membesarkan pahala makhluk lewat sebab seperti itu. Sementara makhluk itu adalah butuh
Setelah kita baca wallahu ghaniyyu, Allah melanjutkan wa antumul fuqara, kamu yang fakir, yang dzul hajah, yang punya kebutuhan dan ketergantungan. Makanya pemenuhannya semuanya hanya kepada Allah. Ketika menempuh sebab itu cuma bagian dari proyek doa. Ta'awun itu hanya proyek doa. Maknanya seperti itu. Hanya proyek dari doa. Nah, ketika manusia adalah butuh kepada Allah, Allah menugasi. Di sanalah supaya bertambah-tambah, dan manusia itu lebih suka meminta daripada memberi. Manusia itu lebih suka meminta daripada memberi. Dan itu merupakan sifat yang terbalik. Mestinya banyak memberi, bukan malah dibalik. Makanya Allah mengimbau perbanyaklah sedekah, dan ada ancaman minta tanpa sebab. Perbanyaklah sedekah dan jangan minta tanpa sebab. Minta pada makhluk tentunya. Nah, berbanyak sedekah itu untuk melipat gandakan. Karena dengan sedekah harta enggak berkurang. Manaqasa malun min sedekah, harta tidak kurang karena sedekah. Bahkan janji Allah, wa ma'anfaqtum wa yukhlifu, apapun yang kamu infakkan Allah memberi ganti. Di situ enggak dijelaskan berapa kali, menunjukkan jumlah yang enggak bisa dihitung. Apa yang kamu infakkan Allah memberi ganti, enggak disebutkan berapa kali. Berapa kalau begitu? Yang enggak bisa dihitung. Dihitung malah nambah susah. Enggak disebutkan saking besarnya. Saking besarnya. Itu begitu. Itu kecenderungan manusia itu adalah meminta. Makanya Allah menganjurkan banyaklah sedekah, jangan minta kecuali mendesak. Nah, karena manusia itu adalah memiliki kecenderungan meminta, maka Allah pun juga memberikan pemenuhan dari semua sisi. Kecenderunganmu suka meminta diarahkan. Untuk membesarkan pahalamu, maka banyaklah memberi. Sehingga ketika ditempatkan nanti serasi. Kepada Allah banyaklah minta, kepada makhluk banyaklah memberi. Nah, begitu. Kepada Allah banyaklah minta, kepada makhluk banyaklah memberi. Kepada makhluk banyak memberi, nanti akan ditolong oleh Allah. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi makhluk Allah di permukaan bumi, Allah yang ada di atas aras, tinggi naik di atas aras, yang tidak pernah bergantung kepada aras. Nanti Allah akan mencukupi kamu. Juga jaminannya, innallaha fi aunil abdi makan abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hambanya selagi hamba mau nolong kepada saudaranya. Nah, untuk program memperbanyak pahala ini, modalnya banyaklah minta kepada Allah. Apa? Doalah. Itulah kamu diciptakan untuk ibadah. Makanya Allah menekankan dengan perintahnya, ud'uuni astajib lakum. Dongo nanti kamu saya ijabahi. Berdoalah kamu nanti akan saya ijabahi. Dan secara umum ketika sesuai, doa itu mesti diberi. Secara umum selagi sesuai, doa itu mesti diberi, iman maupun kafir. Cuma kalau mukmin sasaran pemberian itu dunia akhirat. Kalau kafir pemberiannya pol hanya dunia saja. Makanya orang kafir doanya hanya Rabbana atina fid dunya hasanah, gak ada kelanjutannya. Sehingga dia katakan wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Ya Allah, berilah kami di dunia kebaikan. Ya diberi. Bahkan pemberian Allah lebih besar daripada yang kamu minta.
Pemberian Allah lebih gede daripada yang kamu minta, walaupun orang itu kafir. Iblis, Fir'aun, Qarun, nah pemberian Allah lebih banyak daripada yang ia minta. Kenapa kok begitu? Karena sangat besarnya nikmat Allah dan sangat kecilnya kebutuhan makhluk. Makanya dunia bersama isinya dibanding dengan kekayaan Allah itu tidak pernah sebanding, walaupun kelasnya hanya selembar sayap nyamuk. Makanya doanya orang kafir dikabulkan pol di dunia. Tetapi kalau mukmin doanya lengkap. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Di dunia minta diberikan hasanah, di akhirat minta diberikan hasanah, sempurnanya dijauhkan dari api neraka. Dan doa mukmin mesti dikabulkan. Cuma pengabulannya mungkin ada yang langsung untuk nambah bekal, atau pengabulannya dengan dihindarkan dari bahaya sehingga standar yang ada tidak ada pengerusaknya sehingga aman. Atau pengabulan yang ketiga disimpan khusus di akhirat, dan itu lebih baik supaya tidak dihabiskan di dunia, karena dunia itu sebatas sarana. Dan apabila ada doa Nabi yang tidak dikabulkan, itu tidak dikabulkan salah satu sisi, tapi dikabulkan sisi yang lain. Apa diantaranya doa Nabi yang tidak dikabulkan tapi dikabulkan sisi lain? Di dalam doa beliau untuk dilaknatnya Amr bin Suhail, Sofwan bin Umayyah bin Khalaf, Suhail bin Amr. Siapa? Ini tokoh dedengkot musyrik Mekah. Nah begitu. Ternyata untuk dilaknatnya mereka Allah mengatakan laisa laka min amri syai', itu bukan urusan kamu. Artinya doamu teruskan, pengabulannya Allah akan memberikan terbaik. Apa itu yang terbaik? Justru Allah memasukkan dia ke dalam Islam, kan lebih baik daripada semata dilaknat. Jadi itu sebagai contoh, tidak dikabulkan salah satu sisi tapi dikabulkan pada sisi yang lain, bahkan itu lebih besar. Makanya doanya teruskan, pengabulannya mungkin apa yang kamu katakan atau diberikan yang lebih besar. Nah doa mukmin itu dikabulkan. Itu esensi kita berdoa. Kemudian doa itu dibagi dua, ada doa ibadah, ada doa permintaan. Doa ibadah itu adalah semua syiar agama yang disyariatkan untuk dikerjakan, itu doa ibadah. Semua syiar agama, sesuatu yang disyariatkan untuk dikerjakan, itu namanya doa ibadah. Entah rukun iman, rukun Islam, dan semua aneka ragam ritual peribadatan, zikir, baca Quran, dakwah, itu termasuk jenis-jenis doa ibadah. Pada ibadah itu banyak pahalanya. Ketika manusia itu diwajibkan mengerjakannya karena saking besarnya pahala, ketika mengerjakannya akan diberikan semuanya. Itu namanya doa ibadah yang kita nggak bisa menghitung. Yang nomor dua, doa permintaan. Tidak berada pada ritual ibadah, di situ butuh, maka dia tangan. Minta ini itu apa? Ya, yang sedang dibutuhkan. Kendaraannya rusak, ya minta perbaikan. Hartanya menipis, minta kelonggaran. Badannya kurang sehat, minta kesehatan. Pikirannya gundah, ya minta untuk dicerahkan. Sewaktu-waktu butuh, silahkan angkat tangan. Itu namanya doa permintaan. Adabnya adalah ditawasuli dengan amal soleh. Tawasulnya dalam bentuk memuji Allah, bersolawat lalu mengadakan tangan, atau tawasulnya
ditambahi dengan perbuatan ketaatan seperti kisahnya orang yang terjebak di gua. Yang satu menceritakan bagaimana dia sebagai majikan yang baik ketika menggaji kepada buruhnya. Anak yang baik bagaimana dia birrul walidain. Kasus pemuda yang teruji dengan syahwatnya, bagaimana dia bisa terkendali dengan rasa takutnya kepada Allah. Ya Allah, bila itu semuanya saya kerjakan karena mengharapkan ridhomu, tolong saya terjebak di gua, kau bukakan. Itu namanya doa permintaannya ditawasuli. Kemudian kerja itu juga termasuk sebatas tawasul. Kerja termasuk sebatas tawasul. Maka doa sebelum kerja, doa selama kerja, dan doa selesai kerja. Doa sebelum kerja ya minta kepada Allah. Pagi-pagi kita belum berkarya sudah ada zikir pagi doa nopo. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Itu kan belum apa kan sudah bekerja dan berdoa kan. Minta rezeki yang baik, sarana hidup. Nah, bentuk rezeki supaya manusia menempuh sebab dengan intisyar. Yang Nabi berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku di waktu paginya, supaya betul bertebangan, bertebaran. Termasuk selesai Jumatan juga silakan bertebaran di bumi mencari rezeki. Fa idza qudiyatis sholatu fan tasiru fil ardi wabtaghu min fadillah. Dan selama orang itu bekerja memperbanyak zikir, fadkurullaha dzikran katsira. Termasuk tadi fa idza qudiyatis sholatu fan tasiru wabtaghu min fadillah wadkurullaha katsira. Bertebaranmu iringi dengan zikir, dengan doa. Kemudian selesai dari bekerja pun juga berdoa. Semisal Nabi Musa alaihissalam selepas menolong dua perempuan yang menggembala, kemudian pergi ke tempat yang sepi, di situ menghaturkan hajatnya kepada Allah. Apa doanya? Allahumma inni bima anzalta alayya min khairin fakir. Ya Allah, terhadap rezeki makan yang kau turunkan saya berhajat. Doa sebelum bekerja, doa selama kerja, doa selesai kerja. Kerja sebatas wasilah. Payah sudah berpahala. Taat itu berpahala. Pemberiannya apa? Oh, terlalu banyak. Terlalu banyak. Makanya semisal kita itu nanam ketela, itu dikatakan panen itu bila dapat apa? Ketelanya saja atau semuanya? Ya semuanya. Mengolah lahan itu sudah pahala. Sejak transaksi belinya itu sudah pahala. Mengolahnya pahala, kesele berpahala, ngeramute berpahala. Nanti dimangsa oleh mereka yang memangsanya, dicuri orang atau binatang atau mengalami musibah, itu juga pahala. Karena orang Islam kena duri itu adalah penggugur dosa. Gak ada ceritanya rugi. Maka nanti ketelanya dijual sudah untung, kayunya sudah untung, kulitnya sudah untung, godongnya sudah untung, DP uang termasuk sedekah. Loh, itu apa itu ruginya? Gak ada yang rugi. Itu jadi kerja itu untuk memperbanyak pahala. Makanya nggak ada ceritanya orang itu rugi. Maka jangan berkeluh kesah. Wes kesel rabadi as ngerti ngono turu wae karuane. Ya ndak bisa. Hasil itu bukan semata benda itu. Semua berkat itu adalah hasil, termasuk keseli. Itu hasil itu. Keseli.
Nah itu penting. Itu tadi seluk-beluk masalah doa yang sangat luas. Makanya kalau hidup di contoh ibadah untuk doa itu memang nggak ada masalah yang bisa lepas dari doa. Makanya doa itu bukan kegiatan yang pasif, bukan, tetapi justru kegiatan yang super aktif itu dengan simbol doa itu sendiri. Itu mukadimah panjang lebar tentang masalah doa yang butuh kita ulang. Sekarang kita masuk kepada materi doa urrukub was safar, doa ketika orang berkendaraan, doa ketika orang bersafar. Qala dawuh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man aroda, siapa yang menginginkan, barang siapa yang sudah punya niat ayyusafira, untuk bersafar. Aroda sudah punya niat, niatnya ayyusafira. An itu an masdariyah, yusafira itu nanti bisa ditakwil masdar sebagai maf'ul bih dari aroda. Man aroda musafarotan, nah, senada dengan itu, siapa yang menginginkan safar, berarti sudah punya kemauan untuk bersafar. Falyakul liman yukhlifu, supaya dia mengatakan untuk orang yang ia tinggalkan, akhlafa yukhlifu, kepada orang yang ia letakkan di belakang. Berarti berangkat tertinggal, berarti ditinggalkan, berarti nggak diikutkan, nggak diajak. Orang yang di rumah tidak diajak bersafar, mereka didoakan apa? Doanya adalah astaghfirullaha alladzi la tadhi'u wadai'uhu. Astaghfirukum, saya titipkan kalian Allah, kepada Allah. Saya titipkan kalian kepada Allah, alladzi yang la tadhi'u, tidak merana, wadaihu, titipan kepada Allah. Sesuatu bila dititipkan kepada Allah, Allah yang menjaga, maka tidak akan merana. Harta akan dijaga, keluarga akan dijaga. Walaupun di rumah itu tidak ada penjagaannya, tapi karena sudah diserahkan kepada Allah, Allah yang menjaga. Apa contoh sebuah kegiatan butuh penjagaan karena nggak mampu, ada kegiatan ekstra sehingga penjagaannya diserahkan kepada Allah, ternyata Allah menjaganya? Apa contoh kasusnya? Pengepungan musyrik tahun 5 Hijriah di dalam perang Ahzab. Pasukan Arab bersekutu, jumlahnya tentara saja ngepung kepada penduduk Madinah sejumlah penduduk Madinah atau lebih banyak. Sementara penduduk Madinah itu sudah laki, perempuan, tua, muda, tentara dan bukan, itu total. Itu bisa dibilang pengepungnya lebih banyak daripada penduduk setempat. Sehingga dengan kondisi kayak begitu, semua yang berpotensi sebagai tentara bisa dikerahkan semuanya. Apabila ada penjaga, ya nggak mumpuni sebagai namanya penjaga. Para perempuan itu diletakkan di bentengnya Hasan bin Sabit, dan Hasan bin Sabit sebagai pemilik benteng, maka dia yang ditugasi jaga bentengmu. Termasuk ketika ditinggal pun juga Nabi menitipkan mereka kepada Allah. Saya titipkan kalian kepada Allah. Ini sebagai keluasan dari contoh ini, yang tidak ada barang merana ketika dititipkan kepada Allah. Itu contoh kasus. Gimana kondisi para perempuan yang diamankan di benteng? Penjaganya hanya pemiliknya. Bisakah menjamin aman? Tidak bisa. Apa peristiwanya?
Yahudi dengan jumlah sekian, mereka hendak usil dan merusak. Gimana peristiwanya? Yahudi salah satunya naik benteng. Ternyata ketahuan oleh para perempuan yang ada dalam benteng. Hasan bin Sabit diberitahu, itu lagi naik, pukul dia. Gak berani. Akhirnya bibinya Nabi yang memukulnya. Siapa namanya? Sofia. Sak klengere, sak mati nih. Hebat kan? Tentara kalah karo perempuan. Ini kalau bukan pertolongan Allah nggak mungkin ini terjadi. Nggak mungkin terjadi. Lepro namanya tentara ya 1001. Satu tentara bisa mengalahkan 1000 lawan. Istilahnya menggambarkan kekuatan. Walaupun bukan itu ketetapannya. Ketika sudah mati, Hasan diberitahu, tolong itu kamu buang mayatnya. Andaikan bukan laki-laki tak gua dewi, tapi karena laki-laki, perempuan tidak boleh bersentuhan, buang dia. Yorawani ya Hasan ya. Akhirnya entah gimana caranya, apa di dorong pakai kayu atau gimana, akhirnya kena. Tanpa menyentuhnya, akhirnya jatuh ke bawah. Akhirnya Yahudi yang di bawah kaget, loh kok mati? Terbayang di atas itu ada siapa? Ada penjaga yang kuat. Kenyataannya nggak ada. Ya paling perempuan yang diamankan di benteng. Itu contoh sesuatu bila dititipkan kepada Allah, Allah yang menjaganya. Makanya kita yang safar, yang punya tanggung jawab ngurus keluarga termasuk keamanannya, dengan safar nggak bisa, sudah serahkan kepada Allah. Allah nanti akan mengurus, nggak usah was-was, tenang saja, karena kita yakin bila Allah sudah berkenan menjaga, Allah mengatakan kun, urusannya selesai. Termasuk kita mau tidur, bila orang itu punya harta melimpah, berpotensi dihasad dan nggak mau hartanya rusak, berpotensikah pemiliknya itu tidak bisa tidur? Siapa yang berpotensi kena penyakit insomnia napa niku? Seser pikirane iso merem tapi ra iso turu. Engko gek. Akhirnya bila orang itu nggak ada sandaran kepada Allah, sering mereka itu memasang pengawalan yang ekstra ketat. Bukan semata dipasang CCTV di segala tempat-tempat yang dianggap rawan, di situ akan dijarah. Bukan semata memasang tenaga satpam yang handal, jago gelut. Mungkin juga dilengkapi dengan senjata, juga menggunakan anjing pengejar umpamanya. Ternyata seringnya bukan itu saja, juga bangunan dibikin kokoh sehingga tidak bisa ditembus. Jik ditambah dengan tenaga supranatural, nopo dukun. Nyapa kok begitu? Karena tidak ada tempat penitipan, hanya sebab yang ia kerjakan. Walaupun sudah seketat itu masih bisa tidur, kayaknya pandah ndak iso. Sementara mukmin ada satu cara yang luar biasa. Walaupun itu butuh dikerjakan, tapi bukan tumbuhan, tapi untuk menambah maslahat. Pernahkah satu malam Nabi gelisah? Pernah. Seolah nggak bisa tidur. Ternyata Allah memberikan penjagaan. Di luar ada suara sereng, apa itu? Pedang yang lepas dari rangkanya.
Siapa itu? Zubair. Oh, setiap nabi itu ada hawarinya. Zubair hawariku. Kapan lagi begitu? Siapa itu? Zubair. Kapan lagi begitu? Siapa itu? Zubair. Dikokohkan. Setiap nabi itu punya hawari. Hawariku Zubair. Walaupun itu butuh dan ada pengawal, tetapi ada pengawal yang lebih luar biasa. Apa? Serahkan semuanya kepada Allah. Nanti Allah akan menjaganya. Apa penjagaannya? Ya, mau tidur wudhu, masuk kamar, bismillah buka, bismillah tutup, bismillah dikibasi, ulang 3 kali, rebahkan badan, miring sisi kanan di bawah, wajah menghadap kiblat. Pomo nanti bablas mati, wes siap mati, ngoten to nggih? Karena tidur itu adalah apa? Mati. Karena ada orang itu tanya, apa doa mau tidur? Ya wajan ngono. Kula niki minta dibimbing doa mau tidur, bukan dibimbing mau mati. Lho piye ta awakmu kuwi? Lah turu ki budal mati kok. Tidur itu budal mati, dibimbing malah nggak mau, gimana? Di situ untuk mendapatkan ketenangan apa? Wa fawwattu amri ilaika. Semua urusanku saya titipkan kepadamu ya Allah. Bila sudah yakin Allah adalah sang penjaga, wala yauduhu hifdhuma, Allah tidak akan pernah kesusahan menjaga langit bumi, apalagi menjaga seorang saja. Sudah tenang. Apabila nanti pun juga terkena musibah dengan doa di atas, Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajhatu wajhi ilaika, dan seterusnya. Itu andaikan bablas mati pun juga dalam keadaan fitrah. Nah, ini titip kepada perkara yang penting. Mau tidur kita titip, ketika safar juga keluarga kita titipkan. Kenapa? Kita nggak bisa menjaga penjaganya Allah. Ini bimbingan Nabi ketika safar, keluarga yang ditinggalkan ternyata dititipkan kepada Allah. Siapa kasus lain ketika ditinggalkan dengan dititipkan semuanya tenang? Siapa kasusnya? Nabi Ibrahim. Ini lebih memprihatinkan di dalam penyiapan sebab. Bersama Hajar dan Ismail, bayi cilik, bertiga safar di lembah tanpa penduduk, tanpa tanam-tanaman, hanya ada satu pohon. Istri, anak bersama bekal diletakkan, diselehne, tinggal pergi tanpa dipamiti. Ini bekal fisik mumpuni enggak? Orangnya omai gimana? Itu perempuan, gue bocah cilik, nggak ada penduduk, nggak ada wit-witan. Bila ada sergapan binatang buas terus piye? Tinggalkan begitu saja. Mungkin kesannya kayak gua kucing teng sawah ngoten kira-kira. Pergi dikejar. Enggak ada yang dijawab pertanyaannya. Satu saja yang dijawab. Kepada siapa kau titipkan saya? Jawab, kepada Allah. Apa kata Hajar? Kalau gitu Allah tidak akan membuat saya merana. Idzan lai yudhiyana Allah. Kalau gitu Allah tidak akan membuat saya merana. Lillo atini. Ibrahim meninggalkan tenang, Hajar ngapain bocah juga tenang. Kenapa? Yakin Allah yang menjaga. Nah, di sana Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwatin ghairi di zar'in inda baitikal wa haram Rabbana liyuqimus salah fajal afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, ku tempatkan sebagian keluargaku di sebuah lembah tanpa penduduk, tanpa tanam-tanaman, di dekat rumahmu al-haram. Ya Allah, jadikan mereka sebagai penegak sholat,
jadikan hati manusia condong kepada mereka, beri mereka rezeki semisal buah-buahan atau yang lainnya. Nabi Ibrahim meninggalkannya dengan tenang, yang ditinggal pun juga demikian. Itu mau safar dititipkan kepada Allah. Kepada siapa? Kepada Allah. Walaupun kepada makhluk sebagai bentuk wasilah doa silahkan. Jadi titip kepada makhluk itu sebagai apa? Wasilah doa untuk nambahin maslahat. Apa ada orang yang titip seperti itu? Ada. Baca kisahnya di Al-Adab Al-Mufrad Imam Bukhari tentang supaya orang itu memiliki sifat ta'uddah, pelan-pelan, tidak tergesa-gesa. Itu ada 2 bab cerita masalah itu. Pelan-pelan, tidak tergesa-gesa. Kisah yang diangkat, ada orang tua punya budak, punya anak. Budaknya dimerdekakan, namanya Maula. Ketika mau mati, pesan kepada budak. Kurang lebih maknanya, lek aku nganti mati, anakku cilik openono. Ini boleh titip sebagai wasilah dari doa, bukan kunci. Wasilah doa. Akhirnya betul-betul diupani dengan baik. Ketika masuk masa dewasanya, siap menikah, dirabek nih, diupani dengan baik. Ketika sudah menikah, pesan kepada budak yang dimenikahkan, pengasuhnya tadi, Maula tadi, saya mau pergi untuk cari ilmu. Akhirnya siapin bekal, datang pada ahli ilmu, minta nasihat. Akhirnya dinasihati 3 hal: jaga takwa, jangan tergesa-gesa, dan masih ada 1 lagi nasihatnya. Ternyata Allah menjaganya. Potensi ada sesuatu yang membahayakan, Allah menjaganya. Itu contoh-contoh kasus ketika orang itu tidak bisa menjaga apa yang diamanatkan, serahkan penjaganya kepada Allah. Kita tambah 1 kisah lagi tentang surat Quraisy yang Ka'bah hendak diserang oleh Raja Abraha dengan tentara gajah. Itu apa? Kata Abdul Muthalib. Ketika sudah dikepung, mau ditaklukkan, sementara suku-suku yang banyak dari suku Arab itu menghadang raja, nggak ada yang bisa menang. Tinggal satu-satunya kekuatan Quraisy yang dipimpin oleh Abdul Muthalib. Akhirnya Raja Abraha memanggilnya dan didatangkan. Ditanya, "Sermu apa?" Maknanya, sebelum kamu saya hancurkan, kamu punya permintaan apa? Permintaanku 200 ontaku yang kamu rampas balik no. Apa nih? Nggak ada. Kok ngono permintaanmu? Lah apa yang saya minta? Wong kamu sudah kuat, saya melawan, ya nggak mungkin. Bila sudah hilang kekuatan, masing-masing orang menyelamatkan dirinya sendiri. Setelah itu minta pada Allah, ya Allah, rumahmu Al-Haram yang kau titipkan untuk saya urus, saya tidak mampu. Karena ada raja Adidaya yang hendak menyerangnya. Suku-suku telah menghadangnya, nggak ada yang mampu. Apa daya kekuatan saya? Maka semuanya saya serahkan kepadamu, dan saya akan ngungsi ngopeni awak di. Ternyata ketika diserahkan kepada Allah, dititipkan, Allah sendiri yang menjaganya. Apa penjagaannya? Wa arsala alaihim thayran ababil tarmihim bi gisaratin min
sijil. Itu contoh-contoh siapa yang meninggalkan sesuatu, maka walaupun di dalam alam sebab boleh menyiapkan, yang paling utama harus kepada Allah sebagai tempat penitipan, sebab itu sebagai kelengkapan doanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ada doa butuh diberi wasilah. Berikutnya nomor 2. Wa yuqalu lil musafir, dan dikatakan kepada si musafir. Keluarga tadi ditinggalkan, musafirnya mendoakan, sekarang keluarga yang ditinggalkan, dia yang mendoakan kepada keluarga yang bersafar. Apa itu? Zawwadakallahu at-taqwa. Semoga Allah membekalimu dengan ketakwaan. Zawwada, semoga membekali kepada kamu Allah at-taqwa, ketakwaan. Wa ghafara dzambaka, dan semoga Allah mengampunkan dosamu. Wa yassara lakal khairat, dan semoga Allah memudahkan untukmu kebaikan. Haitsuma kunta, dimanapun kamu berada. Ini butuhnya pamitan. Nomor 1 hadis hasan rawahu Ahmad, yang kedua rawahu Tirmidzi, sebagaimana Muhammad juga mengatakan hadisnya juga hasan. Jadi dungo dinungo, sing budal lungo ndongakne keluarga yang di rumah, yang ditinggal juga mendoakan kepada keluarga yang mengadakan safar. Bila doa ini sudah hafal, ya silahkan pakai doa itu. Bila belum hafal, ya doakan yang maknanya nanti sejalan. Semoga Allah membekalimu ketakwaan, sebab Allah mengampunkan dosamu dengan terjaga dari dosa, nanti nggak mengundang petaka. Karena selama safar itu dosa itu banyak nggak ketika safar? Pokoknya numpak bis umum, nopo hiburan nih. Video ini pol, pokoknya jogetan karuan, kerungu ya bangga, ngerungok nih, kan banyak kan itu. Pemandangan sepanjang jalan pun juga sak pirang yang itu mengenaskan. Makanya semoga Allah mengampuni dosamu, sehingga jauh dari dosa nanti akan terjaga, dan semoga Allah memudahkan kepadamu kebaikan dimanapun engkau berada. Berikutnya itu tadi doa buat safar, sekarang doa urukub, doa buat yang berkendaraan. Soalnya kita angsur nomor 1 di situ. Untuk doa safar ada 2 poin bisa kita baca. Doa untuk rukub ini ada 3 dalil yang dinukilkan, kita ansur dalil pertama dulu. Doa rukub, doa ketika orang naik di atas kendaraan. Idza raqibta sayyaratan, ketika engkau mengendarai kendaraan, bentuknya mobil atau yang lain, au ta'iratan atau pesawat terbang, au gharadaliha atau kendaraan yang lain. Macamnya kendaraan tuh banyak. Wakul, maka ini doa berkendara. Ucapkan apa? Bismillah. Artinya abda'u fi'li bi'aunillah raja'an barokatillah. Saya memulai kegiatanku sambil menyebut nama Allah, mengharapkan keberkahan Allah. Itu makna bismillah. Abda'u fi'li bi'aunillah raja'an barokatillah. Saya memulai kegiatanku sambil minta tolong kepada Allah, mengharapkan keberkahan dari Allah. Itu makna bismillah. Alhamdulillah, pujian milik Allah. Bismillah, alhamdulillah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Subhana, maha suci Allah, alladzi, zat yang sakhkhara, menundukkan, lana, buat kami, hadza, kendaraan ini. Menundukkan onta, menundukkan kuda, menundukkan lautan bisa untuk diarungi,
menundukkan kendaraan produk pabrik sejak dari sepeda motor, mobil, dan aneka ragam banyak, sehingga di sana ada kendaraan darat, laut maupun udara. Allah yang menundukkan semuanya. Wa ma kunna, dan tidaklah ada kami lahu untuknya mukrin bisa menundukkan. Enggak mampu, Allah yang mampu. Maka jinaknya unta Allah yang menjinakkan, jinaknya kuda Allah yang menjinakkan. Orang naik kendaraan bermesin itu hakikatnya numpak apa itu? Orang naik kendaraan bermesin hakikatnya naik apa? Naik api. Apa hakikatnya? Numpak geni. Ternyata geni bisa direkayasa jadi kendaraan nyaman. Itu numpak geni itu loh. Lautan pun juga api. Wa idzal biharu sujirat, akan datang masanya lautan akan diluapkan dan dibakar. Itu numpak geni itu semuanya. Numpak geni hakikatnya. Cerobongnya pesawat terbang itu berapa panasnya ketika diukur dengan Celcius? Iso 6000 derajat itu cerobongnya pesawat terbang. Naik apa kalau gitu? Itu numpak geni. Makanya mesin itu ada sistem pengapian, ya kan? Sistem pengapian, pembakaran, itu naik geni. Allah yang bisa menundukkan semuanya. Masa nggak mampu? Allah masa nggak mampu? Wa inna ila rabbina, sungguhnya kami kepada Rabbi lamun kalbun akan kembali. Makanya safarnya nanti akan bablas sowan kepada Allah atau dikembalikan kepada keluarga tanpa bekal, yang jelas semuanya kembali kepada Allah. Berikutnya, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pujian milik Allah, pujian milik Allah, pujian milik Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kelengkapan dari doa di atas kendaraan. Allah yang maha besar, Allah yang maha besar, Allah yang maha besar. Subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli. Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya saya banyak mendolimi diri ini, maka ampuni saya. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, maka sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali hanya Engkau saja. Rawahu Tirmidzi wa qala hasan sahih. Ini tinggal menghafalkan saja dan kita praktekkan sewaktu-waktu kita nanti berkendara, maka doa seperti itu kita baca. Safar berkendaranya memang safar atau berkendaranya memang butuh berkendara. Doa ini berkendaranya untuk safar atau berkendaranya memang butuh berkendara? Jawab, butuh berkendara. Safar atau tidak safar, yang penting kita naik kendaraan. Jadi kalau begitu, doa ini kita butuhkan kapan? Ya kapan-kapan, bukan ketika sedang apa? Safar saja. Apakah kuda mau dinaiki ketika safar saja? Kendaraan bermesin mau dinaiki ketika safar saja? Jaknya masjid gak gelem begitu. Ya kapanpun kita berkendara, doa ini kita layak untuk melantunkan. Kenapa? Semuanya tunduk bisa dipakai karena penundukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian 3 macam doa yang kita kaji di kesempatan kali ini. Untuk kelanjutannya insya Allah kita kaji waktu menyusul. Semoga Allah berikan ilmu bermanfaat bagi kita semuanya. Datang kapan silahkan. Segera cukup istirahat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.